bagaimana konflik horizontal yang terjadi hanya karena persoalan normatif atas dasar penegakan hukum itu sendiri. Kalau ini biasa, ini akan menjadi berbahaya dan menjadi alat dan waktu buat masyarakat terjadinya konflik horizontal hanya karena atas nama penegakan hukum. Saya berharap wakil rakyat, para penegak hukum juga memahami bahwa konflik yang terjadi di masyarakat semua bukan atas dasar keinginan masyarakat, tapi satu dalam juga semua yang terjadi dalam proses kehidupan hari ada konflik. Tapi bagaimana konflik itu terjadi dari dua hikmah bagi kita untuk membelajarkan dan bagaimana dari hikmah kita bisa saling memaafkan dan mempertahankan silaturahmi. Bukan untuk kemudian kita saling hantam dengan atas nama supremasi hukum yang tidak jelas. Tapi yang kedua, bagaimana masyarakat dan masyarakat hukum di sini harus paham bahwa substansi hukum keberadaannya adalah untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kedamaian masyarakat. Substansinya ini. Ketika proses hukum kemudian digelontorkan ketika kawan tetapi membuat masyarakat pecah dan konflik, maka proses hukum itu akan dikatakan pada substansi. Bukanlah mata hati kita untuk melihat konflik masyarakat dengan pendekatan hati. Bukanlah mata hati kita untuk melihat konflik masyarakat dengan pendekatan persuasif. Politik, waktu siapapun adalah bagian dari rakyat, bagian dari masyarakat. Selesaikan konflik masyarakat dengan keberadaan kita bersama ada dari masyarakat. Saya tidak akan ada persoalan apapun di masyarakat dan masyarakat akan ada persoalan. Kalau ini kemudian masih tetap para penegak hukum berdasarkan kasus-kasus hanya dengan pendekatan normatif saja, tanpa ada pendekatan persuasif dan sosial, dan disalahkan kemudian konflik masyarakat akan berkepanjangan dan akan membuat masyarakat merasa tidak aman dan tidak sesuai dengan apa yang diperlukan hukum. Kami sudah sama dan waktu menyebutkan bahwa penetapan wilayah atau kelompok yang terhukum dan dimainkan oleh orang-orang yang berpenegak hukum. Sudah disediakan di lapangan Pak. Kami kemudian takut, kemudian dilaporkan, dipanggil, kami memohon, di situ ada transaksi, di mana kami harus merebut ke pihak kepolisian sekian, kami harus bayar ke pihak kepolisian, kami harus bayar ke yang memfasilitasi sekian. Itu hal-hal yang terjadi di sana. Ini pendidikan yang tidak bagus. Dan hal ini susah kami memberikan pemahaman bersama kepada para rakyat yang bahwa di masyarakat menjadi persoalan-persoalan. Dan kami sebenarnya sangat sadar bahwa tapi jangan ada pakai pendekatan yang mati. Hati dan perjuangan itu tetap dengan manusia lebih tinggi daripada pendekatan yang mati. Kalau takutnya oke, orang yang kita mulia dan sebagainya, kita sangat wajar, perlu ditegak. Tapi kalau yang bersangkutan hanya konflik karena soal sosial dan sebagainya, kenapa tidak? Tapi itu, sehingga tersebut bahwa nanti akan bertanya pada teman-teman yang lain bahwa pihak wakil rakyat harus betul-betul kemudian memperhatikan proses penegakan hukum kita orang yang suka. Bagaimana kerjasama dengan pihak kepolisian dan sebagainya. Satu tidak tidak terlihat sama sekali. Perlu diketahui bersama bahwa ada kasus yang diluncurkan yang kemudian oleh kelompok orang dilaporkan ke pihak kepolisian dalam jangka waktu 4 hari pihak kepolisian itu respon dengan cepat persoalan itu melakukan pemanggilan masyarakat tetap di lapangan kemudian kita datang mengajukan untuk melakukan pernyataan pendapat di tempat hukum dengan melakukan demonstrasi baru mendapat surat untuk melakukan pernyataan di tempat umum, kita akan melakukan demonstrasi di situ polisi baru benar bahwa ternyata apa yang dia lakukan dan konsep normatif itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dalam dan silakan walaupun terlambat bagi kami melakukan reform politik maupun tadi sudah Malu satu sudah terlepas sampai jam 1 malam menyelesaikan persoalan dengan pendekatan persuasif. Ternyata tidak.
ternyata tidak dan terus dari pendekatan berbalik. Di situ kita bisa berdialog dengan para aman dan damai. Untuk ke depan, tak polisi atau siapapun dalam proses penegakan hukum yang menyangkut kasus-kasus yang sifatnya sosial di masyarakat, tolong ke depan jangan respon akan didemo oleh masyarakat. Tapi respon pula kedepannya dalam proses pencegahan sebelum sesuatu itu terjadi. Di dalam masyarakat hari ini ke depan, jangan sama-sama mereka melakukan kegiatan kriminal hari ini, karena mereka tidak paham, tidak pernah dibina oleh polisi. Di situ ada nikmat Polri, bagaimana polisi berkoordinasi dengan TNI terhadap masyarakat dalam rangka proses di situ pemahaman terhadap hukum. Kalau di situ bagaimana kita menghargai dan hak hukum di situ. Jangan hanya sebatas menunggu, hanya karena menunggu sebuah persoalan baru dilakukan. Mungkin ini jadi hikmah kita bersama dan terima kasih kepada Pak Polisi secara bercepat menanggapi konflik sosial masyarakat malam tadi. Dan ke depan, mohon wakil rakyat dan Pak Polisi bekerjasama begitu saling mengingatkan bahwa proses yang terjadi di masyarakat tertil tentang persoalan hukum itu harus ditindak dan kemudian lakukanlah pendekatan kekuatan. Yang berikutnya, kami hari ini punya dampak yang cukup berat pada hidup kami di masyarakat. Bahwa hari ini kami harus membayar angkutan kota begitu besar harga. Kami harus membeli bensin eceran dengan variasi harga dari 7.500 ada yang 8.000. Kami harus membeli bahan dengan harga yang sangat variatif dan susah kami kemudian jangkau dengan kapasitas finansial hari ini. Ini dampak yang kemudian terjadi akibat dari kenaikan BBM. Berharap untuk Kabupaten Subang, pihak pemerintah, pihak DPRD bertindak cepat dalam mengontrol kenaikan harga yang ada di sekitar masyarakat. Pastikan bagaimana di pihak kami kemudian berapa persen mau dinaikkan di Kabupaten Subang. Bagaimana eceran di masing-masing daerah harga dari samakan berapa. Sehingga beratnya hari ini bagi kami bisa terkontrol, tidak terlalu berat dalam kemudian di situ harga tidak terkontrol oleh pihak daerah. Berharap bisa dalam daerah memahami persoalan ini. Dalam yang terjadi hanya 4 bulan, tetapi mereka harga tubuh hidup menimbulkan daerah kecil tidak tahu. Mungkin bagi beberapa daerah dan dari besar tidak begitu berpengaruh. Bagi para pejabat dan dari besar tidak begitu berpengaruh. Masih bisa enak pakai model mewah, masih bisa enak makan di rumah makan. Tapi bagi kami hari ini sangat tinggi dengan terhadap harga yang tinggi akibat dari kenaikan. Yang terakhir dan saya perlu dipahami, saya asli lahir di desa Sedaran. Mungkin Pak Fajar pernah kakaknya di desa Sedaran dulu dan inapnya di rumah saya. Bagaimana tidak sampai hari ini belum pernah merasakan enaknya pakai motor dengan tidak pernah digabung. Kami mencoba jalan untuk masuk tidak mungkin sama. Mencoba jalan dari jalur sama, mencoba jalan dari berkumpul juga. Jadi dalam kondisi yang seperti ini sekali kami sebagai masyarakat yang ada di kelompok desa merasakan nikmatnya pembangunan kabupaten Subang dengan minimal jangan lakukan seperti itu. Kami melihat bukan karena persoalan anggaran, tapi di sini melihat hanya karena persoalan pembangunan lebih sedikit pada persoalan politik. Kenapa demikian? Bahwa pembangunan yang dilakukan seperti yang ada lebih banyak bagaimana para anggota dewan di situ memuaskan nafsu-nafsu dari konstituennya atau tidak mau kemudian konstituennya meninggalkan dari para wakil-wakil rakyat.
Sehingga dengan kondisi apapun di konstitusi itu harus dibangun jalan dibangun infrastruktur yang baik sehingga bentuk dari pengabdian dia terhadap konstitusi. Padahal kebutuhan untuk membangun jalan banyak di daerah lain. Ini kemudian melihat jalan ini dibangun ini dari aspirasi ini tidak sama dengan yang dibangun karena salah satunya saya membangun jalan di konstitusi saya di daerah itu. Sehingga proses pembangunan kita terputus-putus. Baru 50 meter ada 1 kilo nilai. Kemudian yang 1 kilo di sana ada 50 meter nilai. Nah ini persoalan ini kenapa? Apakah kabupaten Subang tidak planning yang jelas persoalan pembangunan atau ada indikasi hanya karena ini memuatkan nafsu-nafsu konsumen dengan alasan bahwa wakil rakyat harus memuatkan daerah pemilihan. Mungkin ini harus diketahui bahwa bagaimana pembangunan infrastruktur itu tuntas sesuai dengan yang ada, dengan satu persatu persoalan pembangunan kita bisa selesai. Dan kami masyarakat di daerah ini selalu menikmati jalan ke Subang itu dengan cepat bisa 15 menit, bisa kami harus 30 menit sampai ke Subang. Kalau kami rencanakan kilometernya, kami pasti tidak sampai ke Subang. Dan saya begitu, dan bersama teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.